Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu, mari kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami banyak mengalami kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh semakin lebih mengenal Engkau dan kami mengalami Engkau. Ada kekuatan baru dan Tuhan, setiap orang yang mendengar, mereka semua diberkati melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan baca firman Allah yang terdapat di dalam Efesus ya. Efesus pasal 3, kita akan baca mulai dari ayat 14 sampai ayat 21. Ini merupakan doa dari Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita telah membaca merupakan doa Paulus, dan mari kita lihat ini merupakan kerinduan hati dari Rasul Paulus. Ia selalu nyatakan dalam doa-doanya kepada Allah supaya jemaat yang ada di Efesus benar-benar bertumbuh kuat, berakar di dalam Tuhan. Ini membuktikan bahwa Rasul Paulus mempunyai beban ya, supaya iman jemaat yang ada di Efesus itu bertumbuh, berakar ya. Ini doa dari Paulus. Kiranya juga kita semua ya punya beban yang sama. Kita mau selalu berdoa bagi kaum keluarga kita. Kita berdoa juga ya bagi sesama jemaat orang percaya. Dan jangan lupa untuk selalu juga kita berdoa bagi negeri kita, bangsa Indonesia. Nah, banyak hal yang kita alami ya. Namun sebagai orang percaya, ketika kita berdoa, kita punya keyakinan bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Seperti Rasul Paulus ya, dia punya beban untuk jemaat yang ada di Efesus. Melihat situasi kondisi zaman itu ya, banyak godaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Demikian juga kita hidup di zaman sekarang ini, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, pergumulan, bahkan mulai dari anak-anak pun ya, mereka juga mengalami ancaman tentang pertumbuhan iman mereka. Dengan keadaan situasi sekarang ya, kita lihat perkembangan ya begitu cepat, baik itu dalam kejahatan ya, itu cepat. Sebab itu kita orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, jangan lupa untuk tingkatkan doa kita.
Bukan hanya kita lihat ya pertumbuhan tingkat kejahatan, namun kita harus lawan dengan kekuatan doa. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus ya. Dia ingin benar-benar jemaat yang ada di Efesus itu bertumbuh, iman mereka bertumbuh, iman mereka menjadi kuat. Kalau kita membaca ya, dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, 16-17, aku berdoa supaya ia, yaitu Tuhan ya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, ini suatu ungkapan isi hati dari Rasul Paulus. Dan tentunya ini juga merupakan ya ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Untuk kita ya inginkan supaya benar-benar kehidupan orang beriman, kehidupan kita ya, itu benar-benar mengalami kekuatan roh. Kalau kita baca, aku berdoa supaya ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi kekayaan kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu dapat menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya ya, dalam batin kita oleh rohnya. Itu kekuatan yang luar biasa, roh Tuhan. Nah, kita lanjut dalam ayat yang ke-17 di sini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Luar biasa saudara-saudara, kalau iman kita ini ya, sehingga oleh imanmu, iman saudara, iman saya ya, Kristus diam di dalam hati kita. Jadi betapa pentingnya Kristus itu diam di dalam hati kita. Sehingga apa? Dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sangat penting kita ya di sini berakar serta berdasar di dalam kasih. Keinginan Rasul Paulus supaya jemaat yang ada di Efesus benar-benar dalam segala tindakannya itu dengan penuh kasih. Sebagaimana saudara dan saya juga telah mengalami kasih Allah yang luar biasa, maka tentunya biarlah kita juga berakar serta berdasar di dalam kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dasarnya kasih. Kita bisa saling mengasihi. Kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi sesama jemaat orang percaya. Bahkan kita mengasihi negeri kita, Indonesia. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ya, ayat yang ke-7, itu jelas kita akan lihat ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan. Biarlah kita semakin mengerti ya, bahwa kita perlu untuk bisa saling mengasihi. Sebab dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Allah yang telah memberikan perintah, memberikan teladan bagi kita semua tentang kasih-Nya. Dan biarlah kita semua orang yang percaya ya, dikatakan dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi perbuatan kasih kita itu akan menunjukkan siapa kita. Ya, itu akan jelas ketika kita mau saling mengasihi, sebab dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang-orang yang mampu untuk bisa hidup saling mengasihi, saling memperhatikan ya, maka dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita mengenal Allah, kita lahir dari Allah.
karena kasih Allah luar biasa. Saudara, untuk kita bisa saling mengasihi, banyak hal yang perlu kita bisa nyatakan dari sikap perbuatan kita sehari-hari antara sesama keluarga, saudara bersaudara, di dalam rumah tangga kita masing-masing, dan juga kepada orang lain, kepada negeri kita, bangsa kita. Dalam ayat yang ke-8, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, memang kita bisa ada tantangan, ada masalah, karena kita masih hidup dalam kedagingan, ada daging. Namun kita bersyukur, kita selalu berdoa, minta pimpinan Roh Allah, sehingga kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita bisa matikan segala keinginan daging kita. Keinginan daging ini selalu mau disenangkan. Tidak ada yang mau merasa menderita. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, saudara bersaudara. Banyak kakak adik saling mendengki, bahkan iri hati, hanya karena soal warisan, dan ini telah banyak terjadi. Dan mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang yang mengenal Tuhan. Bahkan mereka juga pelayan, mereka juga hamba Tuhan. Namun seringkali daging ini yang menutupi perbuatan kasih itu. Namun mari kita perhatikan di dalam Galatia kita diingatkan atau kita baca saja dalam Roma pasal 8 Roma pasal 8. Roma pasal 8 itu jelas tentang daging Roma pasal 8 saya akan baca dalam ayat yang ke-5 mulai. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi pilihan itu ada bagi kita semua. Kita mau hidup menurut daging atau kita mau hidup dalam ayat yang ke-6, keinginan roh. Karena keinginan daging adalah maut. Kalau kita mau hidup menurut keinginan daging dikatakan maut. Tetapi kalau kita mau hidup menurut keinginan roh Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Kita akan mengalami damai sejahtera, hidup dan damai sejahtera. Dalam ayat yang ke-8 mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Sebab ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka kita akan berkenan kepada Allah. Hiduplah selalu dalam kasih, dalam kasih mesra Puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, untuk kita benar-benar ingat kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya akan tutup dengan membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-21 dalam Efesus pasal 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai
selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan bagi kita semua. Sebab itu mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau senantiasa bisa juga mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita, dan juga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita setiap hari jangan lupa untuk terus berdoa Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami semua untuk benar-benar saling mendoakan, dan biarlah kami semua untuk hidup di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kasih-Mu itu luar biasa. Biar kami bertumbuh berakar di dalam kasih Kristus. Tuhan tolong kuatkan kami. Allah Roh Kudus memimpin langkah-langkah kami. Biar kami tidak hidup ya Tuhan mementingkan keinginan daging ini ya Tuhan. Namun kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Karena kami mau hidup damai sejahtera. Kami mau mengalami damai sejahtera, dan itu dapat kami alami ketika kasih Kristus semakin dalam di dalam hidup kami, secara pribadi lepas pribadi, dan melalui keberadaan kami, nama Allah yang dipermuliakan. Tolong semua umat-umat-Mu ya Tuhan, baik yang sedang bersekolah, baik yang sedang bekerja membuka usaha, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dalam merenungkan firman-Mu, kami semua bertumbuh, kami semua kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.